Kalian pernah nggak ngerasa kalau kehidupan yang kita jalani ini udah gagal gitu? Kita udah membuang begitu banyak waktu dan menyia-nyiakan beragam kemungkinan yang pada akhirnya hanya akan menempatkan kita pada jenis kehidupan yang sekarang, yang bisa dibilang sangat jauh dari mimpi yang kita harapkan dari kecil atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah kita rencanakan. Saya sendiri berusia 24 tahun dan nggak bisa dipungkiri, tentu pernah memiliki pemikiran seperti itu. Sebab pada faktanya, saya masih belum mapan secara finansial, belum mampu untuk membahagiakan orang-orang terdekat yang saya miliki, masih jomblo dan belum bisa menggapai beragam keberhasilan yang sangat amat saya harapkan. Sementara ada beberapa teman-teman saya yang bisa dibilang udah sukses, udah punya rumah sendiri di usia muda, udah nikah, udah bisa membahagiakan dan membuat orang tuanya bangga gitulah. Tapi ya memang begitulah hidup. Karena mungkin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa masyarakat telah membentuk dan menetapkan definisi perihal jenis kehidupan terbaik yang sepatutnya dijalankan oleh orang-orang. Pada dasarnya, pandangan hidup tersebut hanya merupakan kesepakatan yang ditentukan oleh mayoritas orang tentang bagaimana cara menjalani jenis kehidupan yang dianggap baik dan benar, seperti anggapan di usia berapa kita harus menikah, dan anggapan tentang apa saja yang sepatutnya dimiliki dalam kehidupan, dan lain-lain. Namun ya, seperti yang sebelumnya telah kita bahas, nilai dari perspektif tersebut dapat sangat amat relatif dan subjektif. Terlebih ketika kehidupan yang dijalani oleh masing-masing orang dapat dipastikan menemukan beragam hambatan dan rintangannya tersendiri. Jadi, jangan pernah merasa gagal dalam kehidupan yang kita jalani ketika kita melihat orang-orang terlebih dahulu diklaim telah berhasil dalam kehidupan yang dijalaninya. Sebab kita dengan mereka yang nasibnya berbeda pun pada dasarnya masih sama-sama hidup gitu. Masih memiliki peluang yang sama dalam beragam probabilitas dan kemungkinan yang ditawarkan oleh kehidupan. Mereka yang katakanlah lebih dahulu mendapatkan kehidupan yang baik pun di saat yang bersamaan menghadapi kemungkinan untuk mendapatkan kehilangan. Karena kehidupan tidak hanya selesai saat kita telah mendapatkan sesuatu, melainkan kita juga dituntut untuk bertahan dan mempertahankan apa yang telah kita capai. Jadi, meskipun kita sekarang ini, anggaplah kita tidak memiliki apa-apa sekalipun, kita tetap dituntut untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Meskipun ya, mungkin kita beranggapan bahwa saat ini kita tidak memiliki apa-apa, tapi sebenarnya kita memiliki banyak hal yang mungkin akan sangat amat berharga ketika kita sudah kehilangan hal tersebut gitu. Ada sangat amat banyak mungkin orang yang kita kenal yang mengalami kemunduran dari nasib baik yang dialaminya. Ada juga mungkin beragam orang yang berhasil merangkak naik dan memperbaiki hidupnya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kehidupan yang kita miliki ini udah selesai gitu. Hanya dikarenakan tumpukan nasib buruk di hadapan kita atau di keseharian kita. Ada sebuah kutipan atau ada sebuah frasa yang cukup unik dan bijak dari Jepang, yakni Obaitori, di mana setiap bunga mekar di waktu-waktu yang berbeda. Begitu pula dengan manusia yang dapat dipastikan menemukan nasib baiknya suatu saat nanti ketika dirinya mampu untuk bertahan dalam beragam kondisi yang dihadapi dan mempelajari dengan giat dan baik cara yang tepat untuk menempuh jalan tersebut. Jadi, kesimpulan video ini, khususnya bagi kita yang masih gagal dalam hidupnya dan masih berusaha untuk mencari makna dari takdir yang buruk ini, adalah sebuah fakta bahwa pada akhirnya yang terpenting dalam hidup adalah bagaimana kita mampu untuk bertahan, mampu untuk beradaptasi dan terbiasa dalam beragam kesulitan yang mampu menjadi pupuk dalam hidup kita, agar kita dapat tumbuh menjadi manusia yang lebih bijak, hingga kita mampu memperbaiki kondisi kita saat ini. Jangan lupa juga menghargai apa yang saat ini telah kita miliki. Nilai-nilai yang mungkin kita anggap sepele dan sederhana, seperti kebebasan kita, kedekatan kita dengan teman dan keluarga, dan beragam hal lain yang tentunya tidak akan ada untuk selamanya. Sebab, hidup bukan hanya soal memanfaatkan waktu dengan antusias, namun kita juga harus mampu untuk hidup di dalamnya dengan baik dan berkualitas. Karena akan banyak yang hilang dari hidup kita. Beberapa perasaan dan kenangan yang mungkin tak akan pernah mampu tergantikan atau tidak akan pernah mampu untuk kembali meskipun kita telah mendapat beragam kesuksesan atau keberhasilan atau harta yang banyak sekalipun.
Jadi, jangan terlalu sering terlena atau membuang-buang waktu oleh jenis kehidupan palsu di dunia maya atau di sosial media yang mempermainkan perasaan dan pikiran kita, karena kehidupan nyata kita saat ini dapat dipastikan memiliki sebuah misi, yakni memberi hidup itu sendiri sebuah arti. Jadi, mulailah menghargai hidupmu. Lanjutkan apa yang telah kau perjuangkan dan jangan pernah lupa untuk menikmati waktu-waktumu. Sekian Kosalto Sangning, sampai jumpa.